Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas True Ancestor yang dikatakan lebih tinggi dari Divine Spirit. Yolah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. True Ancestor adalah nature spirit yang berinkarnasi, eksistensi unik, bahkan di antara para vampir. Dikatakan sebagai spesies pengisap darah asli yang secara khusus diciptakan oleh planet ini sebagai indera prabanya. Mereka adalah vampir sejak lahir, namun tidak seperti Dead Apostle dan spesies pengisap darah lainnya. Akar dari haus darah mereka adalah psikologis daripada fisik. Selain itu, karena mereka adalah bagian dari alam, mereka dapat menggunakan kekuatan Marble Phantasm untuk mengubah dunia di sekitar mereka menurut pemikiran mereka. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai tipe Greater Fiery, dan fondasi mereka adalah misteri yang tidak dapat dijangkau melalui Magecraft. Mereka dikatakan sebagai spirit kelas planet, peringkat yang lebih tinggi dari Divine Spirit. Ketika mereka menerima backup dari planet ini, dapat dikatakan batas-batas tindakan mereka adalah batas-batas alam itu sendiri. Pada titik waktu yang tidak ditentukan di masa lalu, gaya kehendak planet ini menderita karena kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia. Karena pada saat itu tidak memiliki sarana untuk mempertahankan diri dari manusia, gaya mengirimkan sinyal bantuan kepada benda langit lainnya dengan kriteria hanya sebuah planet yang dapat menilai planet lain dari jenisnya dengan benar. Dan yang menjawab permohonan gaya adalah Brunstad of the Crimson Moon yang menawarkan perjanjian ke planet ini sebagai ganti diizinkan untuk hidup di bumi. Crimson Moon akan mengizinkan terciptanya mekanisme pertahanan diri untuk planet berdasarkan dirinya. Dari perjanjian antara Ultimate One dari bulan dan kehendak bumi, True Ancestor lahir sebagai counterforce dengan bentuk yang pasti, diciptakan untuk tujuan mengembalikan planet ke keadaan semula sebelum kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Terlepas dari asal-usul mereka sebagai entitas anti-human, Alaya tidak melihat True Ancestor sebagai target. Itu karena True Ancestor adalah eksistensi dari dunia, mediator alam sebelum menjadi musuh umat manusia. Namun berbeda dengan Divine Spirit, mereka adalah makhluk supernatural yang lahir dari dunia tanpa campur tangan manusia. Apa yang diinginkan oleh planet ini, tetapi tidak diinginkan oleh umat manusia, akan memudar dari dunia yang dapat diamati dan menurun jumlahnya. Ketika Arcueil Brunstad lahir pada abad ke-12, True Ancestor telah berkurang menjadi hanya 100, di mana mayoritas terbunuh ketika White Princess mengamuk. Sementara kelahiran True Ancestor sejalan dengan fenomena alam yang terjadi saat dibutuhkan. Kasus Arcueil lebih merupakan kejadian buatan yang direncanakan sebelumnya oleh True Ancestor lainnya. Namun penampilannya istimewa di antara True Ancestor karena dia diciptakan dengan tubuh wanita yang langka di antara True Ancestor. Mungkin karena Crimson Moon yang asli memiliki tubuh pria. Alasan mereka di balik ini semua cukup sederhana. Mereka menginginkan munculnya keberadaan yang lebih kuat dan lebih sempurna yang akan mampu memburu saudara-saudara mereka yang jatuh dan anak-anak pemberontak mereka. Ada berbagai tingkat kekuatan dalam hierarki True Ancestor, tetapi Arcueil Brunstad adalah sublimasi pada level First True Ancestor. Dia melampaui True Ancestor lainnya, tapi semua True Ancestor memiliki kekuatan di luar pemahaman manusia sejak mereka dilahirkan. Hanya sedikit yang bisa menandingi mereka dalam hal kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Mereka adalah spesies yang sama sekali berbeda dari para
para Death Apostle yang awalnya manusia. Tidak ada ritual pemurnian agama yang bekerja pada mereka. Sinar matahari juga tidak mengganggu mereka. Mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan keabadian. Dan gigitan True Ancestor tidak hanya mampu menginfeksi tubuh dengan vektor vampir, tetapi juga jiwa korban. Inilah yang terjadi dengan Michael Roah Valdamjong yang status vampirnya dipindahkan melalui reinkarnasinya. Mereka memiliki cakar vampir normal dan sangat sedikit senjata konseptual yang dapat melukai mereka. Semua vampir dapat mengabaikan kerusakan dari sebagian besar sumber karena tubuh mereka akan kembali ke kondisi semula dengan cepat. Senjata konseptual seperti Black Key yang digunakan oleh anggota gereja membatalkan kemampuan ini. Pada malam hari, mereka hampir kebal dan kekuatan mereka mencapai puncaknya selama bulan purnama. Pada malam hari, semua garis dan titik kematian mereka menghilang, membuat mereka tidak bisa dihancurkan. Namun muncul lagi ketika Shiki membunuh sifat dari mana Arcuit mendapatkan kekuatannya di salah satu ujungnya. Mereka tidak hanya dapat meregenerasi sebagian besar luka dengan cepat, tetapi membentuk kembali tubuh mereka sepenuhnya setelah mengalami kerusakan. Meskipun membutuhkan sebagian besar kekuatan mereka untuk melakukannya. Mereka juga memiliki Mystic Eye yang memungkinkan kontrol terbatas terhadap orang lain, seperti kemampuan untuk menanamkan sugesti. Warna mata mereka berubah menjadi emas saat mereka aktif, sehingga mengungkapkan mereka memiliki Mystic Eye of Enchantment.